Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikar dengan NIM L02121151 dari kelas A. Jadi di sini saya mengambil topik yaitu metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Referensi dari Lewis et al. 2019 dan file pada tahun 1999. Baik, langsung saja di latar belakang. Jadi mangrove itu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi penting. Jadi akar mangrove ini dapat menahan abrasi sehingga pantai lebih terlindungi. Selain itu, mangrove juga menjadi habitat berbagai organisme laut, mulai dari ikan, kepiting hingga burung pesisir. Mangrove juga berperan sebagai penyerap karbon atau blok karbon, sehingga mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Tetapi sayangnya, banyak mangrove yang mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Baik, yang kedua itu ada pengertian rehabilitasi ekosistem mangrove. Jadi, rehabilitasi ekosistem mangrove itu berupaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak. Tidak hanya sekedar menanam kembali, tetapi pohon mangrove juga, tetapi mangrove juga memperbaiki struktur vegetasi agar menyerupai kondisi alami. Selain itu, rehabilitasi mencakup pemulihan kondisi lingkungan pesisir sehingga ekosistem dapat kembali mendukung kehidupan ekosistem organisme laut dan masyarakat pesisir. Yang ketiga, ada tujuan rehabilitasi ekosistem mangrove. Adapun tujuan utama rehabilitasi adalah memulihkan ekosistem agar kembali berfungsi secara optimal. Dengan adanya mangrove, kerusakan pantai akibat abrasi bisa dikurangi secara alami. Rehabilitasi juga meningkatkan keanekaragaman hayati karena mangrove menyediakan tempat hidup bagi berbagai spesies. Selain itu, keberadaan ekosistem mangrove mendukung kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan ekosistem mangrove mendukung kehidupan masyarakat pesisir, baik dari segi ekonomi perikanan dan ekowisata, maupun segi sosial dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat, ada metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Di metode rehabilitasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu penanaman kembali mangrove. Penanaman mangrove dilakukan dengan bibit atau propagul. Kedua, restorasi hidrologi. Jadi, restorasi hidrologi ini memperbaiki aliran agar sesuai dengan kebutuhan mangrove. Yang ketiga itu ada regenerasi habitat. Eh, Regenerasi habitat ini yaitu membiarkan mangrove tumbuh kembali dengan perlindungan lokasi. Keempat, ada pengelolaan habitat, yaitu dengan menjaga kondisi lingkungan agar mendukung pertumbuhan mangrove. Kombinasi metode ini akan membuat rehabilitasi mangrove ini berjalan lancar. Yang kelima, ada metode penanaman ekosistem mangrove. Jadi metode penanaman ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama itu mengumpulkan propagul atau bibit mangrove dari indukan yang sehat. Kedua itu pembibitan di persemian. Pembibitan di persemian ini dilakukan guna untuk memastikan bibit tumbuh kuat. Ketiga itu ada menanam bibit di lokasi rehabilitasi yang sudah ditentukan. Uh, uh, jarak jarak yang biasanya dilakukan untuk rehabilitasi mangrove itu adalah 1,1 kali 5 meter atau 1 kali 1 meter atau 1,5 dikali 1,5 meter. Nah, jarak tanam ini penting untuk mangrove agar tidak saling menghambat pertumbuhan dan berkembang dengan baik. Yang keenam itu faktor keberhasilan rehabilitasi ekosistem mangrove. Keberhasilan rehabilitasi ekosistem mangrove ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kondisi pasang surut. Karena mangrove ini bergantung pada siklus air laut, jenis tanah atau sedimen berpengaruh. Pada jenis tanah atau sedimen berpengaruh terhadap mangrove. Tanah berlumpur ideal dibanding berpasir. Pemilihan spesies mangrove harus disesuaikan dengan habitat lokal.
Selain itu, ketersediaan bibit dan penggunaan lokasi sangat menentukan karena tanpa perawatan berkelanjutan rehabilitasi dianggap gagal. Yang kedelapan itu ada kendala saat rehabilitasi dilakukan. Karena di rehabilitasi mangrove itu ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Yang pertama itu lokasi penanaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan mangrove. Yang kedua itu spesies bisa saja tidak cocok dengan kondisi habitat. Dan ketiga itu kurangnya perawatan setelah penanaman menyebabkan banyak bibit yang mati. Selain itu, ada aktivitas manusia di lingkungan pesisir seperti pembangunan, penebangan, sering mengganggu proses rehabilitasi. Kendala-kendala ini eh, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Eh, Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.